Hai semuanya, perkenalkan saya Brian Nenggulan dari kelas 10-3 SMA Negeri 3 Tarito. Nah, pada saat ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui tentang apa itu Bang. Nah, lihat gambar ini. Ini merupakan ilustrasi dari gambar Bang. Jadi kira-kira apa ya Bang ini? Apakah Bang ini tempat pengadilan? Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah di antara teman-teman sekalian sudah ada yang menabung di bank? Nah, jika di antara teman-teman sekalian sudah ada yang menabung di bank, ini merupakan langkah yang baik untuk teman-teman sekalian yang telah menabung di bank. Namun saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman yang sudah menabung di bank nih. Sebenarnya teman-teman sekalian tahu gak sih apa arti itu bank? Apa jangan-jangan teman-teman sekalian menabung di bank itu berdasarkan paksaan orang tua atau hanya ketenaran semata agar dianggap teman-teman sekalian itu keren karena sudah memiliki kartu ATM? Oh my god, what the. Harapan saya teman-teman sekalian menabung di bank ini benar-benar ingin menjadi nasabah bank yang baik dan konsisten dalam menyimpan uang-uang untuk sebagai tabungan di bank. Jadi video kali ini saya akan menemani Anda untuk mengetahui apa itu bank. Tonton video saya sampai akhir. Kata bank. Jadi teman-teman sekalian, ternyata bank ini berasal dari kata yang berasal dari negara Italia yang artinya banca. Banca diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai bangku. Nah teman-teman sekalian, sebagai informasi tambahan, jadi dahulu itu bangku digunakan sebagai alat untuk pertukaran uang atau sebagai alat untuk menyimpan uang yang digunakan pegawai bank. Namun untuk zaman sekarang, bank ini sudah menjadi lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan atau didefinisikan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan berangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah teman-teman sekalian, itu adalah merupakan definisi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang artinya bank ini adalah badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana lalu menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, menghimpun dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit. Sekalian teman-teman harus tahu apa saja sih fungsi dari bank. Nah fungsi bank ini ada 4. Yang pertama, menerima segala bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, bank memberi kredit. Yang ketiga, bank memberi pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Dan yang keempat, bank meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah itulah keempat fungsi dari bank teman-teman. Nah aku akan bertanya kepada teman-teman sekalian, coba deh teman-teman sekalian menghitung berapa banyak bank yang ada di negara kita ini, negara Indonesia. Coba hitung di daerah teman-teman dan di luar daerah teman-teman. Pastinya begitu banyak bukan? Nah oleh sebab itu bank dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan kepemilikan dan yang kedua berdasarkan fungsi. Nah teman-teman, gak ribet kok. Mari kita bahas. Teman-teman coba lihat bank ini. Nah bank ini disebut sebagai Bank Indonesia atau Bank Sentral. Coba kita berandai-andai. Andaikan sekarang kita ada di bank ini. Sekarang kita ada di Bank Indonesia atau bisa disebut sebagai Bank Sentral. Bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Nah, selain itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7,
dikatakan tujuan pokok dari Bank Indonesia yaitu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Nah, Bank Indonesia ini seperti yang saya sebutkan tadi bisa disebut sebagai bank sentral. Nah, itu dia teman-teman mengenai Bank Indonesia atau bank sentral. Coba teman-teman melihat bank yang ini. Bank ini semua disebut sebagai bank umum. Menariknya, bank umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebenarnya fungsi utama dari bank-bank ini semua itu adalah menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, dan dalam bentuk lainnya. Itulah tugas utama dari bank umum. Oke teman-teman sekalian, sekarang coba kita lihat bank yang satu ini. Bank yang ini disebut sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Jadi teman-teman sekalian, semisal kita sekarang ada di Bank Perkreditan Rakyat ini, begitu banyak orang yang mengantri loh teman-teman. Dikarenakan bank ini memberikan bantuan kepada rakyat berupa kredit seperti kredit investasi ataupun kredit eksploitasi dalam skala yang kecil dengan jaminan kepada masyarakat yang di daerah. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat ini juga yang pertama memberikan kredit, menyediakan pembiayaan, dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Perkreditan Rakyat ini yang paling utama adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Nah teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian mengingat ketiga bank yang saya sebutkan tadi? Aku harap teman-teman sekalian masih mengingat ketiga bank tersebut. Yang pertama ada Bank Indonesia atau Bank Sentral, yang kedua Bank Umum, yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat. Nah, ketiga bank ini merupakan bank berdasarkan fungsinya. Lalu, apa saja bank berdasarkan kepemilikannya? Mari kita teman-teman sekalian, kita masuk kepada bank berdasarkan kepemilikannya. Bank berdasarkan kepemilikannya yang pertama adalah bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian dan permodalannya dimiliki oleh pemerintah. Dalam pengertian lain, bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah teman-teman, di Indonesia bank pemerintah kerap disebut sebagai badan usaha milik negara atau BUMN. Contoh bank milik negara antara lain Bank Mandiri, Bank Republik Indonesia atau Bank BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Tabungan Negara atau BTN. Selain bank BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat, ada juga yang dimiliki oleh daerah. Bank ini disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang terdapat pada setiap daerah atau provinsi. Sebagai contohnya adalah Bank Jateng atau Bank Jawa Tengah, Bank DIY, Bank Jatim atau Bank Jawa Timur, dan Bank BPD, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya adalah bank milik swasta nasional. Jika yang tadi bank milik pemerintah, akta pendiriannya dimiliki oleh pemerintah langsung. Jikalau bank milik swasta nasional ini, akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Bank swasta adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Dalam pengertian lain, bank swasta nasional adalah bank yang didirikan dan permodalannya dilakukan oleh individu atau badan-badan hukum yang terintegrasi dalam negeri. Bank swasta dibedakan menjadi dua, yaitu swasta nasional devisa
dan bank swasta nasional non-devisa. Nah, yang ketiga bank milik asing. Jika yang pertama tadi bank milik pemerintah dan yang kedua bank swasta nasional merupakan lingkup negara kita ini, didirikan dan disetor dari negara kita ini, kali ini bank milik asing tidak disetor dari negara kita namun dioperasikan di negara kita. Bank milik asing adalah bank yang didirikan dan dioperasikan, disetor dari badan usaha milik asing tapi dioperasikan di dalam negeri. Bank asing biasanya merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta asing maupun bank milik pemerintah asing, tapi tetap dioperasikan dalam negeri kita. Contoh bank asing antara lain Bank of America, Bangkok, Taiwan, dan Bank of China dan lain sebagainya yang dioperasikan di Indonesia. Nah, yang keempat ada bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contoh bank koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. Nah, kalau koperasi ini mungkin adalah bank yang paling kecil di antara seluruh bank yang ada di bank menurut kepemilikan. Oke, yang terakhir adalah bank milik campuran. Nah, bank milik campuran ini bukan berarti dari keempat bank yang sudah saya katakan dimix atau dicampurkan menjadi satu kesatuan. Bukan. Namun pengertian dari bank milik campuran adalah bank yang didirikan oleh sebuah lembaga keuangan umum di Indonesia yang pemiliknya berstatus sebagai warga negara Indonesia. Bank milik campuran adalah badan hukum yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia asli dengan satu bank atau lebih berkedudukan di luar negeri. Contoh dari bank ini adalah Bank Danamon, Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan saudara-saudari yang telah mendengarkan saya. Semoga informasi yang saya berikan ini sekecil atau sebesar apapun yang saya sebutkan tadi, semoga dapat bermanfaat kepada teman-teman dan menjadi penambah wawasan baru mungkin kepada teman-teman sekalian. Dan saya harap teman-teman sekalian